Saat ini kita wilayani Santa Perpetua di stasi Mapangkat Barat. Dan suka duka saya menjadi ketua wilayah rohani ini, saya merasa bahwa memang jadi ketua wilayah rohani suatu hal yang bukan yang mudah, tetapi juga menjadi suatu tantangan untuk orang sebagai orang beriman, bagaimana orang mengaplikasi itu dalam pelayanan orang setiap hari. Jadi suka duka itu orang saya rubah itu menjadi suka di dalam kehidupan orang, dalam keluarga ataupun di mana orang berada. Dan suka inilah yang membuat orang akan semakin semangat bahwa ternyata dalam melayani itu orang merasakan betapa kasih Tuhan orang selalu diberkati dan sebagainya. Dan ini menjadi pengalaman saya sebagai ketua wilayah rohani yang boleh bilang kedua kali. Awalnya kita ketua wilayah rohani di Santa Angela, itu 3 periode berturut-turut. Sekarang di Perpetua. Dan ini menjadikan satu kita sebagai pribadi bahwa ini betul-betul memang kita merasa bahwa itu betul-betul panggilan Tuhan untuk orang mau melayani. Kita yakin dengan apa yang orang dengar bahwa kemanapun orang mau pergi, kalau Tuhan mau pakai, pasti dia akan pakai. Itu jadi pegangan per kita, sehingga walaupun ada tantangan dari keluarga bilang, enggak usah terus, tapi ya jadi pilihan umat percaya, oke, orang jalani saja. Karena ini memang orang bilang, apa yang kita bilang tadi, Tuhan mau pakai, dia orang mau kemana, tetap dia mau pakai petorang. Tetap nggak bisa. Jadi itulah pengalaman kita yang membuat kita semakin percaya bahwa kalau orang mau melakukan segala sesuatu itu dengan orang bilang melangkah dengan baik, pasti Tuhan akan mengarahkan orang pada tujuan. Dan dia tetap pakai orang untuk boleh selalu mewartakan kasih. Terutama orang bilang mewartakan mengasihi itu di dalam sesama, itu yang paling penting di dalam orang hidup. Karena dalam keluarga pun orang selalu mewartakan itu kasih. Dalam kehidupan orang bermasyarakat, mengumat, kalau orangnya tidak ada kasih, apa yang orang mau jadi pegangan buat orang. Karena dengan kasih ini, orang semakin berkembang dalam kehidupan, dalam mengumat lah, dalam bermasyarakat. Karena itu jadi pokok untuk orang punya kekuatan bahwa orang ini memang perlu untuk menjadi tokoh untuk boleh mewartakan itu di dalam keluarga. Bukan tokoh di luar-luarnya, tapi di dalam keluarga sendiri tuh jadi tokoh pewarta-warta iman yang selalu mengedepankan kasih dan sebagainya. Dan kalau bilang kerikil-kerikil yang orang alami, ya pasti sebagai pelayan pasti orang alami itu. Dinamika. Tapi itu dinamika dalam orang kehidupan. Orang bilang bangga, tapi merasa tantangan, tapi semua gitu. Orang bilang manis pahit di dalam melayani, ya itulah. Harus manis. Manis. Mau bilang mau, ya itu Tuhan dah panggil, harus jalani. Kalau orang memang punya niat yang baik dalam orang melayani, pasti orang pun akan merasakan betapa Tuhan itu baik buat orang. Jadi kalau orang mau melakukan itu juga untuk sesama, pasti lebih bagus. Jadi bukan orang cuma berpikir untuk sekedar mau orang bilang tunjuk muka supaya jadi bukan mau eksis di mana-mana. Bukan itu tujuannya. Karena bagi kita mau eksis itu dan tidak itu tidak terlalu penting, karena yang melihatkan orang apa yang orang buat, bukan yang orang tampilkan. Sama Tuhan bilang Tuhan juga kasih apa yang orang butuh, bukan apa yang orang mau minta. Jadi itu
jadi pegangan pak kita untuk selalu mau bekerja untuk melayani Tuhan. Tantangannya harapan gitu, Harapan semoga kedepannya ini akan lebih baik dan semoga juga orang akan diberikan lebih banyak ketabahan, kesabaran, dan lebih diberikan kesehatan untuk orang lebih semangat di dalam melayani. Karena jadikan pelayanan ini sebagai tantangan untuk orang lebih maju. Ya, untuk tantangan di dalam keluarga, membagi waktu di tempat kerja, saya kira ini sudah merupakan hal yang sudah biasa tuh bagi kita karena beberapa tahun ini jadi kita wilayah rohani dan kita merasa walaupun ada kesulitan kadang di tempat kerja harus pulang cepat-cepat untuk mulai, kita sudah menganggap kita bukan lagi sebagai satu tantangan, kita pikir karena ini ada kewajiban, orang kewajiban dalam keluarga, dalam tempat kerja. Mau tidak mau, orang mesti laksanakan itu. Walaupun orang mengambil risiko, misalkan kalau di dalam tempat kerja, kadang orang mesti minta izin sedikit, tinggalkan tempat kerja sedikit, supaya boleh untuk melayani dengan baik. Begitu juga di rumah, di dalam keluarga. Kadang ada acara di dalam keluarga, ada pertemuan keluarga, tidak bisa hadir karena ada pelayanan. Gitu. Kita punya satu pengalaman, satu waktu ada keluarga meninggal. Pas hari itu ada juga umat yang meninggal. Kita mau pilih yang mana? Paksa kita pergi, pimpin jo dulu di umat karena kita memang sudah dijadwalkan untuk memimpin 40 hari. Pas hari itu juga ada program ini ya terpaksa kita berbagi waktu. Setelah dari sebelah baru kita pindah ke keluarga. Dan itu jadi satu tantangan kita. Ternyata kan mengalami dilema hal yang seperti ini. Tapi harus melaksanakan. Iya betul. Ya nak mau bikin sudah terjadwal. Ya nak mau pergi di saudara, keluarga mau bilang apa? Terpaksa mesti pintar-pintar lah orang untuk membagi waktu. Karena orang bilang waktu itu bukan waktu yang atur orang, itu orang yang mesti atur itu waktu. Kalau harapan saya sebagai pribadi ya, semoga saja kita selalu diberikan kesehatan supaya kita boleh melaksanakan tapi tugas di dalam melayani di dalam umat. Itu juga di stasi atau di paroki. Semoga harapan kita itu cuma satu juga, kalau kita ada sehat-sehat, kita akan melaksanakan apapun tugas yang diamankan. Tuhan akan selalu melaksanakan program-program apa yang wajib untuk orang bikin supaya orang lebih ternampak orang untuk berkarya, bukan cuma di wilayah rohani, di stasi, tapi sampai di paroki.